Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ramadhani, NIM 19043024. Baiklah, saya dari jurusan akuntansi, prodi akuntansi S1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai uji SPSS, yaitu mengenai uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Namun, pada video kali ini kita akan menggunakan data yang berbeda dengan video sebelumnya. Yang pertama yaitu uji normalitas atau normality test. Uji normalitas kita lakukan yaitu untuk menentukan apakah data yang kita ujikan tersebut berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Dengan ketentuannya yaitu jika nilai sig hitung kita lebih kecil daripada sig alfa, artinya distribusi tidak normal. Dan apabila jika nilai sig hitung kita lebih besar daripada sig alfa, maka artinya yaitu distribusi normal. Dan pada SPSS itu kita akan melihatnya pada kolom yaitu Sapir-Whorf, karena pada uji normalitas kita akan berpatokan pada nilai sig alfa dan sig hitung kita yang berada pada Sapir-Whorf. Baiklah, kali ini kita akan melakukan uji normalitas. Sebelum kita melakukan uji normalitas, kita akan membuat atau menginput datanya terlebih dahulu. Kita mulai dari variabel fill. Kali ini kita akan menggunakan data yaitu 30 data nilai mahasiswa atau nilai UAS dari mahasiswa. Jadi pada name kita bikin nilai, kemudian tipenya numerik karena kita akan mengisinya dengan angka-angka. Dan kita akan mengambil 2 desimal, kemudian dengan measure skala karena kita akan mengisinya dengan sebuah data atau angka. Kemudian kita beralih pada data view-nya. Kemudian kita isi kolom nilainya. Kita bikin 30 buah data nilainya. Itu 78, 68, 88, 73, 83, 85, 57, 67, terusnya sampai 30 data. Jadi kita sudah membuat 30 data untuk melakukan uji normalitas. Ini merupakan 30 data nilai UAS mahasiswa. Ini merupakan bentuk dari variabel view-nya. Kemudian kita pilih untuk melanjutkan uji normalitasnya, kita pilih analisis. Kemudian dari sini, dalam analisis tersebut kita pilih deskriptif statistik. Kemudian kita pilih explore, lalu kita pindahkan data nilai ke dependent list. Kemudian pada bagian sebelah kanan kita pilih plots. Lalu pada bagian box plots kita centang faktor level together. Dan pada bagian deskriptif kita centang steep and lift dan histogram. Kemudian normality plot with test. Kemudian kita pilih continue dan OK. Maka akan keluar hasil dari uji normalitas tersebut.
Jadi, ini merupakan output dari uji normalitas dengan data 30 nilai UAS mahasiswa tadi. Ini merupakan hasil dari output uji normalitas yang telah kita lakukan tadi. Untuk menentukan data kita tadi itu berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal, pada uji normalitas ini kita lihat pada test of normality. Pada test of normality ini kita lihat pada bagian Shapirowick. Jadi di sini pada nilai sigma, jika nilai sig hitung lebih kecil daripada sig alpha, yang artinya distribusi tidak normal. Tetapi jika nilai sig hitung ini lebih besar daripada sig alpha, artinya distribusi normal. Jadi sig alpha kita yaitu 0,05, sedangkan nilai sig kita yaitu 0,538. Di sini jelas bahwa nilai sig hitung kita lebih besar daripada sig alpha, yang artinya distribusi kita normal dan H0 kita diterima. Baiklah, selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Dan pada uji autokorelasi ini kita akan berpatokan pada nilai Durbin Watson. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Sebelum kita melakukan uji autokorelasi, kita akan memasukkan atau menginput datanya terlebih dahulu. Kita akan memakai data keuntungan, penjualan, dan biaya promosi. Yang pertama kita akan membuat data keuntungan dengan tipe numerik 8, tetapi karena kita akan membahas mengenai uang, maka kita tidak akan menggunakan desimal. Kemudian labelnya kita samakan saja dengan keuntungan. Valusnya 0, missingnya 0, columnsnya 8, alignya right, dan measurenya kita ganti dengan ordinal. Kemudian kita tambah data selanjutnya yaitu penjualan. Dengan numerik, karena kita akan membahas mengenai angka-angka, dan kita hilangkan desimalnya. Labelnya kita samakan. Dan measurenya kita ganti jadi ordinal. Data yang terakhir yaitu data biaya promosi. Jadi pada name ini tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Jadi kita gunakan saja underscore. Kemudian numerik, desimalnya kita hilangkan, kita samakan, dan kita ganti dengan ordinal. Setelah itu kita beralih pada data field. Di sini ada 3 kolom, yaitu kolom keuntungan untuk data keuntungan, kolom untuk data penjualan, dan kolom untuk biaya promosi. Di sini kita akan membuat 20
data saja. Kita akan membuat 20 data dari keuntungan, 20 data dari penjualan, dan 20 data dari biaya promosi. Kita akan buat keuntungannya 150.000. Kemudian 100.000. Kemudian 125.000, kemudian 138, kemudian 140.000, 155.000, 160.000, 165.000. Seterusnya setelah 20 data keuntungan, kemudian kita lanjut kepada data penjualan. Di sini kita samakan setelah data penjualan dan data keuntungan, selanjutnya kita isi dengan biaya promosi. Biaya promosinya tidak perlu besar-besar. Ini
100.000, kemudian 105.000, Baiklah, setelah selesai dengan data view, yaitu terdiri dari data keuntungan, penjualan, dan biaya promosi, selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Langkah yang pertama yaitu kita pilih analisis, kemudian regression, dan linear. Jadi di sini kita terdapat 3 variabel. Pada keuntungan, kita input datanya ke dependen, dan pada data penjualan serta biaya promosi, kita input kepada independen. Selanjutnya, pada sebelah kanan, kita klik statistik. Pada kolom regression coefficient, kita centang semuanya. Kita centang estimates, confidence interval, dan covariance matrix. Dan pada bagian sebelah kanan, kita juga centang semuanya, mulai dari model fit, R-squared change, descriptive, part and partial, serta linear diagnosis. Kemudian pada bagian residual kita centang Durbin-Watson. Kemudian continue dan OK. Maka akan muncul output dari uji autokorelasi kita atau autokorelasi test. Ini merupakan hasil output dari uji autokorelasi tes kita atau autokorelasi tes. Jadi pada uji autokorelasi ini kita akan melihat apakah residual itu mengandung autokorelasi atau tidak. Jadi di sini cara membacanya, jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4DL, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti tidak terdapat autokorelasi. Lalu jika D terletak antara DL dan DU atau di antara 4DU dan 4DL, yang berarti tidak ada autokorelasi. Kemudian jika D terletak antara DL dan DU atau di antara 4DU dan 4DL, maka tidak menghasilkan autokorelasi. Jadi di sini kita lihat bahwa Durbin-Watsonnya atau DW-nya yaitu 0,466. Pada titik signifikan DL dan DU 5%, maka dari sini kita lihat bahwa dan dapat kita simpulkan bahwa residual mengandung autokorelasi karena Durbin-Watsonnya itu yaitu lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4DL. Jadi di sini kita dapat kesimpulan bahwa hipotesis nol ditolak. Uji yang ketiga yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini atau kolinearitas ganda adalah adanya hubungan linear antara variabel bebas independen dalam model regresi ganda. Jika hubungan linear antara variabel bebas dalam model regresi ganda adalah kolerasi sempurna, maka variabel-variabel tersebut mengalami perfect multikolinearity atau berkolinearitas ganda sempurna. Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai variance inflation factor atau VIF, yaitu jika nilai VIF-nya lebih kecil daripada 10, artinya tidak terdapat multikolinearitas.
Namun, jika nilai VIF-nya lebih besar daripada 10, artinya terdapat multikoliniaritas. Baiklah, setelah kita melakukan uji autokorelasi atau autokorelasi test, selanjutnya kita akan melakukan multikoliniaritas atau multicollinearity test. Caranya hampir sama dengan autokorelasi test, yaitu kita pilih dan pada multicollinearity test kita akan memakai data yang sama dengan autokorelasi test. Caranya kita pilih analisis, kemudian regression, linear, maka akan otomatis seperti ini karena tadi kita sudah melakukan uji autokorelasi test. Kemudian pada bagian kanan kita pilih statistik. Sama dengan autokorelasi test tadi, pada kolom regression coefficient kita centang semua dan pada bagian sebelah kanannya juga kita centang semua. Namun, pada uji multicollinearitas atau multicollinearity test, pada bagian residualnya kita memakai Chasseous diagnosis. Kemudian kita continue, lalu oke. Maka akan muncul output dari hasil uji multicollinearitas. Ini merupakan hasil output dari uji multicollinearitas. Jadi, pada uji multicollinearitas, pendeteksian multicollinearitas dapat dilihat melalui nilai variance inflation atau faktor, yaitu di sini. Kita lihat pada bagian koefisien A, pada bagian ini. Jadi, dari sini kita lihat VIF atau variance inflation factor. Di sini jika nilai VIF ini kecil dari 10, artinya tidak terdapat multicollinearitas. Tetapi, jika nilai VIF ini lebih besar daripada 10, artinya terdapat multicollinearitas. Nilai VIF untuk kedua variabel yaitu variabel penjualan dan variabel biaya promosi adalah lebih besar daripada 10, yaitu 24,433. Jadi, model ini atau data kita ini mengandung multicollinearitas karena VIF-nya lebih besar daripada 10. Uji yang keempat yaitu uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Mengapa kita melakukan uji heteroskedastisitas? Yaitu untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, di mana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut residual dengan variabel-variabel independen dalam model dengan ketentuan jika nilai sig hitung kita lebih kecil daripada sig alfa, artinya terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika nilai sig kita lebih besar daripada sig alfa, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Baiklah, setelah kita melakukan uji autokorelasi, normalitas, dan multicollinearitas, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Untuk melakukan uji heteroskedastisitas ini, saya akan menggunakan data yang sama dengan data autokorelasi dan multicollinearitas. Langkah-langkah untuk melakukan multicollinearitas ini yaitu pilih analisis, kemudian regression, lalu linear. Kemudian kita input data keuntungan ke dependent variable dan data penjualan
ke independen variabel, serta biaya promosi juga ke independen variabel. Kemudian, pada bagian kanan, kita klik Save. Lalu, pada kolom residuals, kita centang Unstandardized. Lalu, kita klik Continue, kemudian OK. Maka akan keluar outputnya. Tapi, kali ini kita akan abaikan outputnya terlebih dahulu. Kita kembali kepada data kita. Jadi, pada data kita akan muncul data baru yaitu res1. Maka akan muncul data baru yaitu res1. Kemudian, kita klik Transform, lalu Compute Variable. Pada kotak target variable, kita klik res2. Dan pada numeric expression, kita ketik ABS res dan dalam kurung res1. Setelah kita ketik ini, kita klik OK. Maka dia akan muncul atau teralihkan kepada bagian output. Namun, kita kembali abaikan outputnya dan kembali kepada data. Maka dalam data kita akan muncul res2. Selanjutnya, kita klik Analisis, kemudian Regression kembali, dan Linear. Pada kotak dependent variable, kita keluarkan data keuntungan dan kita input atau kita ganti dengan data res2. Setelah itu, kita klik Save pada bagian sebelah kanan. Lalu, kita hilangkan centang pada Unstandardized yang di residual. Kemudian, Continue, lalu OK. Maka akan muncul hasil output akhir untuk heteroskedastisitas kita. Seperti ini. Jadi, untuk uji heteroskedastisitas ini dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut residual dengan variabel-variabel independen dalam model. Dengan ketentuan, jika nilai sig hitung ini lebih kecil daripada sig alpha, artinya terjadi heteroskedastisitas. Dan jika nilai sig ini lebih besar daripada sig alpha, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari output ini, maka tampak bahwa ketiga variabel tidak ada gejala heteroskedastisitas, karena sig alpha yang kita pakai yaitu 0,05, sedangkan sig pada konstan yaitu 0,559, pada variabel penjualan yaitu 0,125 yang artinya lebih besar daripada 0,05, dan biaya promosi yaitu 199 yang artinya lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan data kita yaitu tidak ada gejala heteroskedastisitas. Baiklah teman-teman, itu merupakan tutorial mengenai uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas yang saya tutorialkan menggunakan SPSS. Baiklah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.